Selamat datang di Ihsan Osrori Channel. Pada kesempatan kali ini Ihsan akan berbagi informasi update mengenai persyaratan penerbangan di masa PPKM. Update mulai 1 Oktober 2021, banyak bandara yang bisa menerima rapid test antigen sebagai syarat penerbangan. Di bandara mana sajakah itu? Simak terus videonya sampai akhir biar tidak gagal paham. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar dan klik tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan ke channel ini. Sumber informasi ini dikutip dari website Garuda Indonesia yang terakhir diupdate pada tanggal 1 Oktober 2021. Meskipun dari situs website Garuda, ini bisa digunakan untuk semua atau berlaku semua maskapai di Indonesia. Anda bisa lihat detail aturan penerbangannya di link yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Persyaratan naik pesawat untuk penerbangan bandara di Jawa dan Bali. Jika teman-teman baru mempunyai vaksin dosis pertama, maka harus swab PCR yang berlaku 2 kali 24 jam. Yang kedua, teman-teman jika mempunyai vaksin dosis kedua, boleh menggunakan rapid test antigen yang berlaku 1 kali 24 jam. Jadi teman-teman ini berlaku ketika teman-teman mau terbang dari Jakarta ke Surabaya, Jakarta ke Bali, Bali ke Jakarta. Jika teman-teman mempunyai vaksin dosis lengkap atau dosis kedua, boleh menggunakan rapid test antigen. Persyaratan naik pesawat dari atau ke Pulau Jawa atau selain Pulau Bali, maka minimal vaksin dosis pertama. Yang kedua harus swab PCR yang berlaku 2 kali 24 jam. Misalkan teman-teman seperti ini. Jika teman-teman terbang dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera, ke Pulau Kalimantan, ke Pulau Sulawesi, itu wajib PCR. Misalkan teman-teman dari Makassar ke Jakarta, Balikpapan ke Jakarta, Banjarmasin ke Jakarta, itu harus PCR. Sama kalau kita keluar dari Pulau Jawa, dari Jakarta ke Medan, Jakarta ke Balikpapan, itu wajib PCR. Persyaratan naik pesawat kota PPKM level 4 dari atau ke Banjarmasin, Balikpapan, Tarakan, Manokwari, minimal vaksin dosis pertama dan harus swab PCR berlaku 2 kali 24 jam. Persyaratan naik pesawat kota atau PPKM level 3. Banda Aceh, Batam, Sorong, Tanjung Pinang, Timika, Jambi, Palangkaraya, dan Palu, minimal vaksin dosis pertama dan swab PCR berlaku 2 kali 24 jam. Persyaratan naik pesawat kota PPKM level 3 ke apabila kita mau ke kota-kota yang tercantum di sini, yakni Manado, Pangkal Pinang, Tanjung Pandan, dan Merauke, ya, keempat kota ini, yakni kita harus vaksin dosis pertama dan swab PCR yang berlaku 2 kali 24 jam. Nah, vaksin dosis kedua bisa rapid antigen jika diizinkan bandara keberangkatan. Jadi untuk meminimalisir resiko, saya sarankan tetap pakai PCR. Persyaratan naik pesawat kota atau PPKM sesama level 1 dan 2. Dari atau ke kota-kota yang sudah tertera di sini. Ini cara membacanya seperti ini, teman-teman. Jadi dari Ambon, kita kalau misalkan mau ke Ambon menuju ke Makassar, itu boleh. Artinya apa? Sesama level 1 dan 2 saja. Mamuju ke Makassar, terus Pekanbaru ke Samarinda, itu sesama level 2, itu boleh menggunakan rapid test antigen yang berlaku 1 kali 24 jam. Tetapi ada catatannya. Misalkan ya, dari Surabaya ke Samarinda, walaupun Samarinda adalah level 2, maka tetap yang berlaku adalah yang di Jawa, yakni adalah harus menggunakan PCR. Tapi kalau dari sesama level 2 ini, kita tidak wajib menggunakan sertifikat vaksin. Misalkan dari Samarinda ke Padang atau Lampung ke Padang, itu tidak harus menggunakan sertifikat vaksin dan bisa menggunakan rapid test antigen. Jadi perlu diperhatikan benar-benar, teman-teman, ya. Artinya dari atau ke ini adalah ke kota-kota yang tercantum di sini, ya. Ambon, Kendari yang di sini.
tidak berlaku untuk yang masuk ke kota ke level 3 atau level 4. Itu tetap yang digunakan adalah level tertingginya atau kota yang aturannya lebih ketat. Nah, seperti itu. Persyaratan naik pesawat bandara atau kota PPKM level 2 ke apabila kita mau ke kota-kota yang ini ya teman-teman, ke Lombok, Kupang dan Labuan Bajo, Pontianak, Jayapura dan Biak, Gorontalo, yakni swab PCR yang berlaku 2 kali 24 jam atau vaksin dosis lengkap bisa rapid test antigen 1 kali 24 jam jika diizinkan KKP bandara keberangkatan. Jadi perlu dicatat ya, kalau kita diizinkan. Jadi untuk meminimalisir ya risiko, jadi teman-teman harus PCR. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah satu, bagi teman-teman yang ingin PCR atau antigen harus di tempat fasilitas kesehatan yang sudah ditunjuk Menkes RI. Teman-teman bisa cek fasilitas kesehatan di kota Anda melalui link yang ada di deskripsi. Yang kedua, semua penumpang harus mengisi e-hak yang terintegrasi di aplikasi Peduli Lindungi, yang aplikasinya bisa di-download di Play Store atau App Store. Untuk panduan pengisian e-hak bisa lihat video di kolom deskripsi. Yang ketiga, anak-anak di bawah 12 tahun dilarang melakukan penerbangan. Namun jika ada alasan mendesak silahkan lihat video syaratnya di kolom deskripsi. Yang keempat, jika terdapat perbedaan persyaratan antara daerah asal dan tujuan keberangkatan, maka peraturan mengikuti yang lebih ketat atau sesuai dengan kebijakan kantor kesehatan pelabuhan atau KKP setempat. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Jika ada pertanyaan, silahkan layangkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.